Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah? Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran tematik terpadu. Kita sudah masuk tema 1B kegemaranku. Hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 3. Kita akan belajar apa saja ya hari ini? Kita akan belajar muatan pelajaran SBDP, menentukan sumber bunyi alam dan bunyi buatan. Kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia, mengenal kosakata tentang olahraga. Yang terakhir adalah PPKN tentang tata tertib dan aturan di rumah. Sudah siap semuanya? Sudah disiapkan buku pelajarannya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Pinter. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran 3 hari ini, Ustazah ingin mengajak kalian untuk mengenal bunyi di sekitar kita. Kita sering mendengar bunyi-bunyi ya di sekitar kita. Nah, tapi sebelumnya Ustazah ingin mengajak kalian bernyanyi. Ustazah ingin mengajak kalian bernyanyi, judulnya lagu Sepeda Baru. Ustazah yakin semuanya sudah bisa ya menyanyikan lagu ini, karena lagu ini bukan lagu yang asing bagi kita. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Hore! Asik lagunya. Iya, pinter. Ustazah harap semuanya bersemangat ya hari ini. Baik, di lagu tadi ada 2 bunyi benda. Apa saja? Yang pertama bunyinya kring kring kring. Bunyi apa itu? Bunyi sepeda. Yang kedua bunyinya tok tok tok. Di lagu tadi tok 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 adalah bunyi sepatu. Siapa yang punya sepeda di rumahnya? Apakah bunyinya sama dengan seperti yang tadi kita nyanyikan? Iya. Bagaimana dengan sepatu kalian ketika dipakai? Apakah bunyinya juga seperti itu? Iya, pinter. Nah, bunyi itu dibagi menjadi 2 macam. Bunyi yang ada di sekitar kita. Yang pertama disebut dengan bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam. Suara hewan, suara tumbuhan, juga termasuk bunyi alam. Bunyi alam yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Bunyi buatan terdiri dari bunyi benda dan bunyi alat musik. Paham ya? Baik, sekarang akan kita lihat apa contoh bunyi alam dan bunyi buatan yang ada di sekitar kita. Kita lihat, contoh yang pertama adalah bunyi harimau. Harimau ini adalah hewan. Bunyi harimau seperti apa? Pinter. Harimau atau bunyi harimau termasuk bunyi alam. Yang kedua, ada binatang bebek di situ. Bunyi bebek bagaimana? Wek 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 wek. Pinter. Bunyi bebek juga termasuk bunyi alam. Yang ketiga, ada gambar hujan. Ketika hujan, terdengar bunyinya kan ya? Iya, kalau hujannya rintik-rintik, bunyinya tik tik tik.
Kalau hujannya deras, bunyinya juga keras. Nah, selain contoh yang 3 ini, masih banyak contoh yang lain. Seperti bunyi gunung meletus, bunyi guntur. Semua bunyi yang berasal dari alam di sekitar kita disebut dengan bunyi alam. Selanjutnya, bunyi buatan. Apa ya contohnya bunyi buatan? Iya, di sini ada peluit. Peluit ini buatannya siapa? Betul, peluit adalah buatan manusia. Peluit ini bisa berbunyi jika ditiup oleh manusia. Bagaimana bunyi peluit? Prit, prit, prit. Nah, karena peluit ini bisa berbunyi jika ditiup oleh manusia, maka peluit termasuk bunyi buatan. Yang kedua, kita lihat contohnya. Ada gambar anak mengetok pintu. Kalau mengetok pintu, terdengar suaranya enggak ya? Iya, pinter. Kalau ngetok pintu bunyinya tok tok tok. Nah, pintu itu akan berbunyi tok 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 ketika diketuk oleh kalian. Nah, makanya bunyi pintu yang diketok termasuk bunyi buatan. Yang ketiga, ada gambar anak sedang bermain drum, alat musik. Drum ini akan berbunyi ketika dipukul. Drum ini, bunyi drum termasuk bunyi buatan. Selain itu, apalagi ya? Coba bisa kalian jawab? Pinter. Bunyi tepuk tangan, bunyi kaki dihentakkan. Bunyi bel sekolah itu juga termasuk bunyi buatan. Nah, sudah bisa membedakan ya, mana bunyi alam, mana bunyi buatan? Pinter. Nanti ketika kalian berjalan-jalan, mendengarkan bunyi sesuatu, coba kalian sampaikan ke ayah dan ibunya. Bunyi apa itu ya? Termasuk bunyi alam apa bunyi buatan ya? Oke. Semuanya pasti bisa. Tetap semangat. Tetap belajarnya dengan melihat di sekeliling kita. Belajar tidak harus di buku saja, tapi alam di sekeliling kita juga menjadi bahan belajar yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan keterangan Ustazah. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 15. Kita lihat. Kita masuk pembelajaran 3. Ayo mendengarkan. Ustazah akan membacakan sebuah cerita. Kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 15 tersebut sambil mendengarkan apa yang akan Ustazah bacakan. Dengarkan baik-baik ya. Judulnya adalah Berolahraga Pagi. Hari masih pagi. Yuda berdiri di teras, menikmati udara pagi. Tiba-tiba Denny datang. Denny mengajak Yuda untuk berolahraga. Siapa yang di rumahnya kalau pagi hari juga berolahraga seperti Yuda? Pinter. Olahraga akan membuat tubuh kita sehat. Nah, apa yang dikatakan Yuda kepada Denny? Perhatikan. Hai Yuda, ayo kita lari pagi. Baik Denny, tunggu sebentar ya, aku ganti baju dulu. Nah, yang dikatakan Denny kepada Yuda disebut dengan kalimat ajakan. Karena Denny mengajak Yuda untuk lari pagi. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak melakukan sesuatu kepada orang lain. Itu disebut dengan kalimat ajakan. Contohnya lagi apa? Ketika kalian mengajak teman kalian bermain, ayo kita main bola, itu juga termasuk kalimat ajakan. Mengajak adik untuk makan kue, ayo dek kita makan kue, itu juga termasuk kalimat ajakan. Mudah ya kalimat ajakan itu. Selanjutnya, ayo berlatih. Di halaman 15 sebelah bawah ada ayo berlatih. Coba perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada gambar Badi mengajak Dino bermain sepeda.
Apa yang dikatakan Badi? Hai Dino, ayo kita bermain sepeda. Badi mengajak Dino bermain sepeda. Nah, tugas kalian adalah salinlah kalimat ajakan di bawah ini. Kalian menulis kembali kalimat ini di bawahnya. Pelan-pelan saja melakukannya agar tulisan kalian menjadi rapi. Bisa ya? Selamat mengerjakan. Jika sudah selesai, kita lanjut di halaman 16. Di halaman 16 ada ayo membaca. Yang sudah bisa membaca silahkan dibaca pelan-pelan. Yang belum lancar dengarkan Ustadzah baik-baik ya, sambil diperhatikan gambarnya. Berpamitan pada orang tua. Sebelum berlari pagi, Yuda berpamitan. Yuda berpamitan kepada ibu. Ibu memberi izin kepada Yuda. Ibu berpesan agar Yuda pulang sebelum tengah hari. Yuda patuh pada pesan ibu. Menurut kalian, yang dilakukan Yuda baik atau tidak baik? Betul. Yang dilakukan Yuda adalah hal yang sangat baik. Kalian harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Yuda. Kalian juga harus berpamitan kepada orang tua, kepada ayah atau ibu jika kalian ingin melakukan kegiatan terutama di luar rumah. Berpamitan dulu agar orang tua kalian tidak bingung ketika tidak melihat kalian di rumah. Nah, kalian juga harus patuh seperti Yuda. Ketika ibunya mengatakan harus pulang sebelum tengah hari, Yuda pun melakukan seperti yang dipesankan oleh ibunya. Nah, anak soleh-solihah harus bisa mencontoh perilaku seperti Yuda. Bisa semuanya? Pasti bisa. Masih di halaman 16. Coba dilihat. Di halaman 16 ada bagaimana sikapmu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ceritanya Yuda ketika akan melakukan kegiatan, dia berpamitan dulu kepada ibunya. Tugas kalian adalah beri tanda centang pada sikap yang benar. Beri tanda checklist untuk sikap yang salah. Di samping ada kotak-kotak masih kosong. Jika kalimat yang ada di sebelah kiri merupakan sikap yang benar, maka kotak tersebut kalian beri tanda centang atau checklist. Tapi jika itu sikap yang salah, maka kotak di samping kalimat itu silakan kalian beri tanda silang. Saya bacakan nomor 1. Sebelum berangkat sekolah, kita berpamitan dahulu. Benar atau salah sikap tersebut? Pinter, kalian pasti bisa mengisinya. Yang kedua, bermain harus berhati-hati. Sikap yang benar atau yang salah? 3. Kita boleh bermain tanpa berpamitan pada orang tua. Menurut kalian, itu sikap yang benar atau sikap yang salah? Tinggal kalian beri tanda checklist atau tanda silang. Selanjutnya, pesan orang tua harus kita patuhi. Benar apa salah? Terakhir, bermain boleh sampai malam hari. Menurut kalian, sikap yang benar atau sikap yang salah? Silakan kalian beri tanda checklist atau tanda silang di kotak sebelah kanan. Bisa? Pasti bisa. Karena tugasnya adalah tugas yang mudah. Kita lanjutkan di halaman 17. Di halaman 17 ada ayo bercerita. Amati gambar olahraga di bawah ini. Ustadzah yakin kalian tahu ya jenis olahraga yang ada di gambar ini. Coba kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah olahraga renang. Kalau olahraga renang di mana? Di kolam renang tentunya. Yang sebelah lagi olahraga basket.
Selanjutnya ada sepak bola. Kita ke bawah ada badminton. Kemudian ada olahraga sepatu roda. Ada olahraga kasti. Ke bawah lagi ada olahraga lompat jauh. Perhatikan gambarnya. Kemudian ada olahraga lari pagi. Yang terakhir ada olahraga bola voli. Tugas kalian adalah pilihlah 3 jenis olahraga pada gambar di atas. Kalian pernah memainkannya atau belum? Di mana kalian pernah melakukan itu? Iya. Coba kalian ceritakan kepada ayah dan ibu, olahraga mana yang pernah kalian lakukan? Kemudian di mana kalian melakukannya? Dengan siapa kalian pernah bermain? Iya. Tugas kalian bercerita kepada ayah dan ibunya. Seneng ya? Seandainya kita bisa segera masuk sekolah, maka kita akan bermain bersama dengan teman-teman seperti yang ada di gambar ini. Bersabar dulu ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Selanjutnya, kalian buka halaman 18. Di situ ada ayo berlatih. Tugas kalian di sini adalah lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini sesuai gambar. Lakukan seperti contoh. Di gambar paling atas adalah contohnya. Ada gambar sebuah lapangan. Di atas kotak sudah ada kata kunci. Kata kuncinya adalah bola basket garis miring di gedung olahraga. Tugas kalian melanjutkan. Contohnya, nama olahraga titik-titik. Kalian isi dengan bola basket seperti kata kunci yang ada di atas. Bawahnya, tempat olahraga titik-titik. Kalian isi di gedung olahraga. Isinya sama seperti kata kunci yang sudah ada di atasnya. Tugas kalian mengerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat nomor 1. Kata kuncinya sepak bola garis miring di lapangan. Kalian lanjutkan. Nama olahraga titik-titik. Tempat olahraga titik-titik. Ingat-ingat tadi kata kuncinya apa ya? Tinggal kalian salin saja. Yang kedua, kata kuncinya berenang garis miring di kolam renang. Kalian lanjutkan. Nama olahraga titik-titik. Tempat olahraga titik-titik. Begitu ya cara mengerjakannya. Pasti bisa. Jika kalian bingung, minta ayah atau ibu untuk membimbing kalian ya. Belajar harus sabar. Tidak perlu terburu-buru. Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya kalian buka halaman 19. Coba diperhatikan di halaman 19 ada gambar apa ya? Oh, ternyata gambar Bella dan teman-teman bermain ular naga. Siapa yang pernah bermain ular naga seperti Bella? Seru ya? Seru pastinya. Coba kalian dengarkan teks yang akan Ustazah bacakan. Permainan ular naga. Anak-anak sedang bermain di taman. Anak-anak sedang bermain ular naga. Permainan ular naga adalah permainan tradisional. 2 anak menjadi pintu, anak-anak yang lain berbaris memasuki pintu. Semua anak bermain sambil bernyanyi. Ketika lagu selesai, pintu menutup. Pintu menangkap anak yang ada di belakang. Bermain bersama teman harus rukun. Dengan teman tidak boleh saling mengejek. Bisa kalian bayangkan ya, betapa serunya ketika bermain ular naga. Kalian bisa melakukan permainan ini di rumah dengan mengajak ayah, ibu, kakak, adik yang ada di rumah. Permainannya gampang.
Tapi ingat, pelajaran apa yang harus kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu hidup rukun dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Hidup rukun itu saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling bertengkar. Itu adalah hidup rukun. Karena kalau hidup rukun, pasti hidupnya akan bahagia. Dengan teman juga tidak boleh mengejek, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling tidak boleh saling pukul, tidak boleh saling cubit, karena itu bukan ciri-ciri anak yang solih dan solihah. Kalau kita selalu hidup rukun dengan teman-teman, maka teman kita akan semakin banyak dan teman kita juga akan semakin sayang kepada kita. Bisa menjadi anak yang solih dan solihah, Ustazah yakin semuanya bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua kalian. Dengan selalu bersikap yang baik, selalu menunjukkan bahwa kalian adalah anak yang disiplin dan mengikuti aturan yang ada di rumah. Alhamdulillah, selesai sudah belajar kita hari ini. Sudah capek? Boleh istirahat dulu sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih banyak solih-solihah untuk semangatnya hari ini. Selalu ingat ya, anak solih-solihah rajin sholat dan rajin mengaji. Juga selalu jaga kesehatan. Berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, besok kita jumpa lagi. Kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.